Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu hendak diberitakan, urapi hamba-Mu, layakan hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, talenta, kuduskan persiapan hamba-Mu, bahkan kesehatan hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran Alkitab, sesuai dengan kebenaran-Mu. Urapi umat-Mu yang mendengarkannya dari rumah masing-masing. Biarlah setiap orang juga dipimpin oleh Roh Kudus untuk membaca, untuk mendengar, untuk mengerti, untuk menyimak, dan untuk memelihara firman-Mu. Agar kami berbahagia. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Mari kita buka kitab Ulangan. Kitab Ulangan dari Perjanjian Lama. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu,
kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Begitulah pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kitab ini namanya Kitab Ulangan. Kenapa namanya Kitab Ulangan? Karena isinya adalah hukum Taurat yang diulangi. Jadi, kitab ini namanya Kitab Ulangan karena isinya adalah hukum Taurat yang diulangi. Dalam bahasa Inggris namanya Deuteronomy. Deutero kedua, nomi, nomos, hukum. Bagaimana sampai kitab ini disebut kitab ulangan? Sekali lagi karena isinya adalah hukum Taurat yang diulangi. Begini ceritanya kira-kira. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sampai di Gunung Sinai, Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Di Gunung Sinai itulah ada semacam perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Bahwa sejak saat itu bangsa Israel adalah umatnya dan Allah adalah Tuhannya. Dari Gunung Sinai, mereka harus menyeberangi padang gurun untuk masuk tanah Kanaan. Dan ketika mereka sudah sampai tinggal menyeberangi sungai Yordan untuk masuk tanah Kanaan, Musa mengutus 12 mata-mata untuk pergi mengintai tanah Kanaan itu. Selama 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan itu, lalu mereka kembali lagi memberi laporan kepada Musa dan kepada seluruh bangsa Israel. Dari 12 mata-mata yang dikirim, 10 menyampaikan kabar, mereka membawa kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah bahwa tanah Kanaan itu subur. Kabar buruknya adalah juga bahwa kota-kotanya bertembok tebal, pertahanannya kuat, bahkan orang-orangnya raksasa. Jadi kesimpulannya adalah kita, bangsa Israel, tidak bisa masuk tanah Kanaan. Dari 12 mata-mata itu, 10 orang berkesimpulan seperti itu. Kita tidak bisa masuk tanah Kanaan. Karena kita lemah. Bahkan dikatakan bahwa kalau kita berdiri depan mereka, kita cuma seperti belalang. Hanya 2 orang yang berpikir positif. Kita tahu semua, Yosua dan Kaleb. Tapi Yosua dan Kaleb kalah suara. Akibatnya bangsa Israel memberontak kepada Musa. Mereka bilang, kita kembali ke Mesir aja. Kita angkat seorang pemimpin yang baru. Bawa pulang kita ke Mesir. Dan Tuhan murka. Kemurkaan Tuhan itu membawa kepada bangsa Israel itu hukuman. Hukumannya ialah bahwa mereka tidak akan langsung masuk tanah Kanaan. Karena mereka tidak percaya bahwa mereka akan bisa masuk tanah Kanaan, maka Tuhan, ya kalau kalian tidak percaya, kalian tidak masuk. Dan akhirnya mereka dibawa berputar kembali ke padang gurun. Sehingga mereka beredar-edar di padang gurun itu selama 40 tahun. 40 tahun itu adalah hukuman untuk 40 hari pengintaian. 1 tahun untuk 1 hari pengintaian. Sehingga generasi yang keluar dari Mesir itu mati semua di padang gurun. Kecuali Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa sendiri tidak masuk tanah Kanaan. Jadi generasi yang keras kepala itu mati di padang gurun, sehingga sekarang yang mau masuk tanah Kanaan adalah generasi baru. Dari generasi tua hanya 2 orang yang ikut masuk tanah Kanaan, yaitu Kaleb dan Yosua. Lalu setelah mereka mengembara 40 tahun, mereka sekarang sudah mau masuk lagi ke tanah Kanaan. Tapi sekarang adalah generasi baru. Nah, menjelang masuk tanah Kanaan, Musa mengulangi semua hukum Taurat itu. Mengapa Musa mesti mengulanginya? 1, karena generasi yang akan masuk tanah Kanaan ini tidak mengalami bagaimana Tuhan dahsyat membebaskan mereka dari Mesir. Mereka tidak mengalami bagaimana Tuhan memberi hukum Taurat di Gunung Sinai. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah karena Musa sendiri tidak akan masuk tanah Kanaan. Dan alasan ketiga adalah tanah Kanaan itu bukan kapling kosong.
Tanah Kanaan itu sudah punya bangsa penduduk asli dengan ilahnya, dewanya. Sehingga kalau mereka masuk tanah Kanaan, mereka bisa tergoda untuk menyembah dewa-dewa Kanaan itu. Itu 3 alasan mengapa Musa harus mengulangi hukum Taurat itu. Lalu pengulangan itu tercatat bagi kita sekarang dalam kitab yang namanya Kitab Ulangan. Lalu sebelum Musa mengulangi semua hukum-hukum itu, Musa memberikan pidato pengantar, pidato pembukaan. Dan pasal 8 yang kita baca tadi adalah pidato pembukaannya Musa. Pidato pengantar Musa kepada bangsa Israel yang akan masuk tanah Kanaan itu. Karena itu kita baca ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi Musa mengulangi semua perintah itu kepada bangsa Israel. Generasi baru yang akan masuk tanah Kanaan. Dalam pengantar itu, Musa mengingatkan bangsa Israel, kalau kalian sudah masuk tanah Kanaan, jangan kamu lupa akan pengalamanmu selama 40 tahun mengembara. Mari kita baca itu pada ayat 2. Ayat 2 bilang begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Jadi ingatlah, selama 40 tahun ini kalian sudah berjalan mengelilingi padang gurun ini, mengembara di padang gurun ini. Jadi Musa mengingatkan bangsa Israel itu yang akan masuk tanah Kanaan itu agar mereka berefleksi kembali tentang masa mereka mengembara di padang gurun. Nah, refleksi apakah yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel mengenai pengalaman di padang gurun itu? Mari kita lihat ayat 5. Ayat 5 bacaan kita bilang begini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Jadi padang gurun itu adalah proses belajar. Pengembaraan di padang gurun itu adalah semacam sekolah. Proses belajar. Apa yang dipelajari? Bagaimana pengalaman padang gurun itu menjadi sekolah buat orang-orang Israel belajar. Apa yang mereka pelajari? Ternyata dalam bacaan kita tadi, pengalaman bangsa Israel di padang gurun itu, mereka menghadapi 2 macam ancaman. Ancaman pertama adalah ancaman kelaparan, kehausan. Ancaman kedua adalah bahaya. Kita lihat ancaman pertama, ayat yang ketiga. Ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana. Jadi ancaman di padang gurun itu pertama adalah kelaparan. Ancaman kedua kita baca pada ayat 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kala jengkingnya, dan tanahnya yang gersang. Jadi ada 2 macam ancaman yang dialami oleh bangsa Israel selama berada di padang gurun itu. Dari 2 macam ancaman itu, pelajaran apakah yang diperoleh oleh bangsa Israel? Pelajaran pertama, supaya bangsa Israel sadar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Kita baca itu pada ayat 3 tadi. Ya. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi pelajaran pertama di padang gurun adalah manusia itu diajar bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan, dari segala sesuatu yang diucapkan oleh Tuhan.
Yang kedua, pelajaran kedua adalah supaya bangsa Israel sadar bahwa mereka tidak punya kekuatan. Mereka tidak punya kemampuan untuk mencapai bisa lewat padang gurun dengan selamat. Mereka tidak punya kekuatan, kemampuan. Sehingga mereka diingatkan kalau sudah masuk tanah Kanaan, jangan kalian sombong. Apalagi kalau kalian sudah makmur. Punya rumah, punya kebun, punya lembu, emas, perak. Jangan kalian sombong. Melainkan karena kekuatan Tuhanlah yang kamu peroleh. Itu kita bisa baca pada ayat 18. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Jadi sekali lagi, padang gurun itu adalah semacam sekolah. Proses belajar. Apa yang dipelajari di sana? Ya, satu, pelajaran pertama, manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari ucapan apa yang diucapkan oleh Tuhan. Pelajaran kedua adalah manusia, orang Israel tidak boleh mengandalkan kekuatannya sendiri. Melainkan mengandalkan Tuhan. Nah, itu dua pelajaran di padang gurun itu. Tujuan akhir dari pelajaran itu apa? Tujuan akhir dari pelajaran itu apa? Kita baca itu pada ayat 2. Ayat 2 bilang begini, ingatlah kepada seluruh perjanjian yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, perhatikan, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Itu juga diulangi pada ayat yang ke-16. Ayat 16 dikatakan begini. Dan yang di padang gurun ini memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya, sekali lagi, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Jadi, sekali lagi, bangsa Israel mengembara di padang gurun. Padang gurun itu adalah proses belajar. Belajar dari keadaan yang sulit, ancaman yang terbesar, ancaman kelaparan, dan ancaman bahaya, kalajengking, ular, dan segala macam itu. Di situ mereka belajar. Satu, manusia hidup bukan dari roti saja. Dua, bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dua pelajaran ini, efek akhirnya, tujuan akhirnya adalah bangsa Israel menjadi rendah hati dan selalu taat kepada Tuhan. Begitulah saya sudah berusaha menjelaskan apa yang kita baca tadi. Nah, bangsa Israel keluar dari Mesir. Peristiwa keluar dari Mesir itu biasa disebut Exodus. Exodus. Keluar dari Mesir. Masuk tanah Kanaan biasanya disebut Exodus. Exodus, Exodus. Antara Exodus dan Exodus ada padang gurun. Ada semacam penerapan yang bilang begini. Ketika kita dibebaskan dari dosa oleh Kristus, maka kita tidak lagi menjadi budak dosa. Analoginya dengan bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Mereka tidak lagi menjadi budak di Mesir. Kita oleh kebangkitan Kristus dibebaskan dari dosa. Kita sudah eksodus dari dosa. Tapi kita belum masuk tanah Kanaan. Kita belum eksodus. Setelah kita dibebaskan dari dosa, kita tidak langsung masuk di surga.
Dulu biasa orang katakan tanah Kanaan itu adalah surga, kerajaan Allah yang kekal. Jadi kita dibebaskan dari dosa oleh Kristus untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal, surga yang kekal. Tapi begitu kita percaya kepada Kristus, kita belum langsung masuk surga. Kita masih hidup di dunia. Oleh karena itu, analoginya adalah dunia ini adalah padang gurunnya. Dunia ini adalah padang gurun di mana kita masih mengembara di padang gurun ini. Jadi, bebas dari dosa oleh Kristus, kita belum masuk surga, kita masih di dunia. Analoginya, bebas dari Mesir, belum masuk tanah Kanaan, masih di padang gurun. Oleh karena itu dikatakan bahwa dunia ini adalah padang gurun, di mana kita masih mengembara di dalamnya. Lalu, dunia ini mengancam kita. Kalau saya sejajarkan, analogikan dengan dua ancaman tadi, maka kita hidup di dunia ini juga berada dalam dua ancaman itu. Ancaman kelaparan, ancaman kehausan, ancaman ketelanjangan. Kalau kita jabarkan lebih jauh, ancaman di bidang sosial ekonomi, kebutuhan-kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ancaman kedua adalah ancaman bahaya. Kalau di bangsa Israel, ular, kalajengking, tanah yang tandus, tidak ada air. Itulah dua ancaman yang kita hadapi. Oleh karena itu, dunia ini juga adalah tempat di mana kita belajar. Kita sedang belajar sekarang. Belajar untuk menyadari dua hal. Satu, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Dua, bahwa manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, hanya mengandalkan Tuhan. Itu pelajarannya. Dua pelajaran utama yang kita sedang pelajari selama kita masih mengembara di dunia ini. Kalau analogi seperti tadi. Satu, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari uang saja, dari harta benda saja, dari kekayaan saja. Tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Kedua, kita berada dalam ancaman bahaya. Kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Untuk sadar bahwa bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Tujuan akhirnya adalah supaya kita makin hari makin rendah hati. Supaya kita makin hari makin rendah hati. Dan makin hari makin taat kepada Tuhan. Jadi dua pelajaran tadi membuat kita makin rendah hati dan makin taat kepada Tuhan. Nah, secara khusus saya mau mengajak kita untuk merenungkan situasi kita sekarang ini. Situasi pandemi COVID-19. Bukankah dalam situasi COVID-19 ini kita mengalami dua ancaman itu? Ancaman dari segi keuangan, materi, ekonomi. Bahkan katanya Indonesia sudah mau masuk resesi. Udah apa belum? Atau sedang? Atau sudah? Saya bukan ahli ekonomi. Tapi mungkin secara pribadi, kita makin hari makin mengalami kesulitan. Banyak orang kena PHK. Banyak orang hanya makan tabungan. Tidak ada penghasilan. Bukankah analogi ini, situasi ini sejajar dengan pengalaman saya Israel di padang gurun? Bukankah COVID-19 ini semacam padang gurun buat kita sekarang? Di mana kita sedang mengalami ancaman itu.
ancaman ekonomi. Ancaman kedua, bahaya maut. Pada waktu orang Israel di padang gurun, mereka bisa disengat kalajengking. Mereka bisa dipatuk ular. Dan mereka bisa mati kehausan. Kita juga. Kalau dulu itu kalajengking ular, kita itu corona. Dalam situasi pandemi ini, corona itulah yang mengancam kita. Makanya kita berusaha sekuat rupa, sekuat tenaga, sedemikian rupa untuk mengikuti protokol kesehatan. Tapi kalau kita selamat bukan karena kita, karena Tuhan. Jadi, kira-kira begini maksud saya. Pandemi COVID-19 ini adalah padang gurun yang di dalamnya kita sedang belajar. Semoga selama pandemi ini kita belajar dua hal tadi. Satu, bahwa kita hidup bukan karena uang, kekayaan. Bukan karena roti, tanda petik. Tapi kita hidup karena firman Tuhan. Pelajaran kedua adalah bahwa kita mengandalkan Tuhan. Dalam situasi seperti ini. Ya. Manusia dalam teknologi yang maju sekarang ini bisa membuat manusia sombong. Teknologi yang canggih dan hebat bisa membuat manusia menjadi sangat sombong. Merasa diri hebat. Padahal melawan virus yang tidak kelihatan kita sudah tidak berdaya. Supaya kita belajar bahwa kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan ilmu pengetahuan, teknologi kita. Memang ilmu pengetahuan perlu. Para ilmuwan sedang mencari vaksinnya, mencari obatnya. Dan semua dalam proses sekarang. Tapi pelajaran utamanya adalah bahwa kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mengandalkan kemampuan kita sendiri. Oleh karena itu, pandemi ini adalah proses di mana Tuhan sedang mengajar kita. Ayat 5 tadi berkata, seperti seseorang bapa mengajari anaknya. Pandemi ini adalah proses di mana Tuhan sedang mengajar kita. Agar satu, kita sadar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Pelajaran kedua, manusia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi ujung-ujungnya apa? Seperti saya sudah jelaskan dari tadi. Ujung-ujungnya adalah satu, kita makin rendah hati. Andai kata nanti kita melewati pandemi ini, kita harusnya menjadi orang yang lebih rendah hati. Kalau Tuhan membimbing kita sehingga melewati pandemi dengan selamat, kita menjadi orang yang makin rendah hati, satu. Dan kedua, makin menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Itulah pelajaran. Nah, rendah hati. Dalam bahasa Yunani, kata rendah hati agak sulit mengejanya. Tapeinofrosune, nggak usah dihafal. Saya aja susah nyebutnya. Tapi tapeinofrosune itu adalah semacam tanaman yang menjalar, ya, tanaman yang menjalar. Tanaman yang menjalar itu dia tidak pernah naik tinggi. Dia di tanah terus, dia rendah terus. Tapi dia bisa menutupi satu areal. Kata rendah hati dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata itu. Tapeinofrosune. Jadi orang yang rendah hati itu seperti tanaman itu. Dia tidak pernah naik tinggi. Makanya ini bonus. Orang yang rendah hati itu, dia berterima di mana-mana. Seperti tanaman yang menjalar itu dia bisa ke sana kemari. Kalau pohon jati yang tinggi sendirian, banyak musuhnya. Angin, badai menyerang dia.
Makanya orang yang rendah hati itu banyak temannya. Orang yang tinggi hati itu banyak musuhnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita tidak tahu kapan pandemi ini selesai. Dan kalau pandemi ini selesai, kita bisa menjadi orang yang sudah lebih belajar. Belajar untuk lebih rendah hati. Belajar untuk lebih taat kepada Tuhan. Tapi selama kita masih di dunia ini, kita juga belum bebas dari berbagai kesulitan. Karena dunia ini adalah padang gurunnya. Tapi semoga ketika kita masih di dunia ini, kita terus-menerus belajar. Sekali lagi, belajar untuk makin hari makin rendah hati, dan makin hari makin taat kepada Tuhan. Kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan itu kita peroleh melalui dua pelajaran tadi. Kita hidup bukan dari kekayaan dan harta benda kita. Bukan dari roti. Dan pelajaran kedua adalah bahwa kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi semata-mata karena Tuhan. Oleh karena itu saya mau menutup khotbah saya ini dengan mengucapkan kepada saudara sekalian, komunitas GBI Jatinegara, selamat menjadi rendah hati dan selamat menjadi orang yang taat. Amin. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menjelaskan firman-Mu. Roh Kudus memeteraikan pengajaran ini dalam hati setiap orang, setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkannya. Biarlah firman-Mu berdampak bagi kami semua, khususnya ketika kami mengembara di dunia ini, ketika kami mengembara dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.